Halo, Assalamualaikum Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mas Bin bersama Mas Agil sama Mas Ju ya Lur ya. Saya Mas Ju. Ini kita di sini di makam Praci ya Mas ya. Ini Praci. Nah, Praci lokasi ini di Sukoharjo. Di daerah Sukoharjo Makam Haji. Sukoharjo Makam Haji ya. Gini Lur, ini kita udah masuk ke dalam makam dan posisi kita di Praci ini kita berada di makam Praci yang paling tengah, itu di candi. Dan di candi ini memang benar-benar harus winyit, jadi benar-benar kita harus sopan, tidak boleh sembrono, dan kita sudah uluk salam izin dulu kan gitu. Tidak, kita hanya izin sebentar untuk podcast dan bercerita-cerita di sini ya Mas ya. Iya. Dan di sini ada Mas Agil. Mas Agil ini juga narasumber, nanti juga tak ajak cerita-cerita apa yang jenengan alami juga Mas. Tapi intinya kita akan menceritakan tentang yang ada di sini dulu. Memang tempat ini nggak sembrono Mas, nggak boleh diutuk sembrono, tidak boleh buatan parang. Ini gitu. soalnya Mas, ini Bisa juga Mas Agil. Ya apa bawa biar. Hah? Enggak apa-apa ngobrol, enggak apa-apa enak. Ya, biar penonton kan tahu ya, oke. Gimana? Mas, gimana Mas Bintang? jadi ini Lur. Ini mohon maaf ya sambil baca HP, soalnya nanti takut ada kesalahan ucap ya Lur ya. Soalnya ini menyangkut sejarah. Sejarah. Jadi ini iya. makame Ki Jayeng Kusumo dan istrinya Lur. Ini istrinya sama Ki Ajeng sendiri dimakamke di sini ya gitu. Nah, ini di seputar sini banyak banget cerita mistis ya Lur ya ini. Dan sudah tidak tabu lagi Mas di sini. Ya. Ini sampai udah disorot ya Mas ya, disorot Media. ya media Jawa Pos Radar Solo. Ini saya mengutip ceritanya dari Radar Solo ya Mas ya. Soalnya ya Biar valid Mas. biar ceritanya lebih valid lagi kayak gitu loh. Ini kalau kita lihat dari Radar Solo, nah itu bersumber di itu ya Pak Jayadi Lur. Nah Pak Jayadi itu ya gimana ya Mas ya, dia ini sebagai itu apa namanya, saksi mata Narasumbernya. narasumber Solo Pos itu dulu. Wah gitu. Radar Pos, maaf, Radar Pos. Nah ini ceritanya ini sebenarnya banyak ya Mas ya. Ceritanya itu dari awal 80-an itu udah terjadi kayak gitu loh. Intinya dari dulu. Ya, dari dulu dari tahun 80-an sampai sekarang itu sebenarnya sebelum 80-an itu banyak. Cuma kan yang kita tahu saja Mas. Kita akan kutip. Iya. Gitu. Untuk yang pertama gimana Mas? Jadi ini makamnya didirikan tahun 1960-an. Oh ini. Kalau Candi dilihat ini Mas. dari tembok ini sayangnya kan udah itu ya Lur ya. Udah dicat. Udah direnov putih, jadi ya kesane kuno kayak gitu berkurang. Tapi emang ini lama Mas, banyak kiai ya gitu. Iya. Ini pertama ceritanya ini. Jadi menurut gini Mas, menurut Pak Jayadi ya Lur ya. Ini sekitar tahun 80-an pernah ada kayak muda-mudi Mas, muda-mudi sejoli gitu loh. Nah sejoli Diane main ke sini. Nah, main ke sini toh main ke candi. Iya Mas, Diane muda-mudi itu emang amit-amit kayak sedikit nakal kayak gitu loh. Dan ini emang sengaja cari tempat yang sepi. Iya. Lah itu. Jadi muda-mudinya itu gini Lur. Dan itu malam-malam datang ke sini, mungkin nggak sadar di sini ada makam kiai kayak gitu loh. Lah di sini terus Diane mojok Mas. Diane mojok ya mungkin ya di sekitar sini. Di sekitar sini ya Lur ya. Nah, tapi intinya Diane terus berbuat dia nggak senonoh, amit-amit kayak mesum kayak gitu contohnya. Lah terus kejadian Mas, Diane gantet kayak gitu. Jadi Diane mungkin ngelakuin hal yang kayak gitu toh. Oh berarti sudah melakukan persetubuhan di sini. Iya Mas. Iya kan kancet Mas. Iya. Otomatis dia sampai melakukan hal sebusuk itu ya, kan gitu. Pasti Diane kancet. Udah pernah ngelakuin kayak gitu. Itu salah satu ceritanya. Ya. Faktor yang lain, cerita yang lain. Kalau cerita yang lain itu dari Pak Jayadi juga ya Mas ya. Ini Mas, ada suami istri datang ke sini atau datang ke sini, entah datangnya malam atau sore atau gimana ya Mas ya. Dian itu mungkin gini Lur, Dian itu tadinya dikira warga kayak gitu mungkin datang ke sini mau ziarah Mas. Biasanya itu ziarah itu ngirim mendoakan kayak gitu loh. Mendoakan supaya yang sudah meninggal kayak gitu, itu biar dosanya diampuni kayak gitu ya Mas ya. Nah, cuma nih
bapak sama ibu itu loh mas, yang masuk ke sini tadi loh, suami sini tadi loh. Ini di sini tuh mungkin ya mas ya, nggak ziarah, nggak mendoakan toh, tapi malah minta ya enggak kayak gitu loh. Mungkin bisa minta kesaktian, terus apa minta mungkin Pesugihan. mungkin pesugihan kayak itu gitu mas. itu nggak tahu ya, kita intinya kayak minta yang neko-neko. Ya, Untuk kemungkinannya pastinya gitu. jenengan nggak tahu kan? Kan Nggak gitu. nggak tahu. Nah terus itu gini loh, dia nih terus warga itu nggak tahu kelanjutannya mas. Nah tiba-tiba itu udah ditemukan mas, udah ditemukan posisinya meninggal. Itu udah lama mas, udah sekitar 40 hari. Jadi Jani itu meninggal lur, amit-amit ya, meninggal di dalam udah 40 harian. Jadi udah bau busuk udah gitu toh, baru ditemuk ke warga kayak gitu loh. Cuman kan yang aneh gini lur, kenapa bisa suami sini itu meninggal bersamaan lur di satu tempat kayak gitu loh. Nah nanti penyebabnya apa saya sendiri ya nggak tahu kayak gitu ya, mungkin maksudnya dulur-dulur sendiri bisa itu ya mas ya, pasti bisa jawab sendiri kayak gitu mas, akibat kematiannya kenapa kayak gitu. Oke. Itu ada lagi mas cerita dari cerita valid dari Radar Solo? Ada mas. Terus ini ada yang itu apa namanya, ini kan makam kuno, makam lama ya mas ya. Jadi mungkin kan di dalam ini mungkin ya mas ya, mungkin terdapat benda-benda yang berharga, mungkin nggak kayak Pusaka atau pusaka atau gimana, saya nggak kurang tahu juga. Tapi intinya ceritanya itu lur, itu ada pencuri yang masuk ke sini ya lur ya. Itu sumber dari Radar? Ya Radar juga, dia nih masuk ke sini, masuk ke dalam atau tapi itu mas, Jani itu pas habis nyuri ya, habis nyuri mungkin kan pas malam, pas gelap toh, habis nyuri barangnya udah didapat mas, yang dicuri itu toh. Tapi aneh itu mas, Jani itu nggak langsung pulang, orangnya itu nggak langsung pulang, malah orangnya itu muter-muter di sini mas. Jadi cuma muter-muter makamnya sini sampai pagi lur. Jadi Jani begitu keluar, ya toh habis dapat yang dicuri toh, Jani nggak bisa pulang lur. Jadi Jani cuma muter-muter mas, muter-muter ke sini, ke situ, ke sini, ke situ toh, sampai siang hari mas, sampai ditemuk ke warga. Lah itu tadi hidup, masih hidup mas. Nah cuman itu tadi kan ceritanya dari Radar Pos kayak gitu loh, sumbernya kan dari Pak Jayadi tadi kayak gitu loh. Ada lagi cerita yang lain dari Radar yang valid lagi itu? Ada mas, tapi ini seputar itu ya, apa ya, pembangunan. Jadi mungkin makam ini kan udah lama ngalami mas, sudah usianya udah lama, mungkin kan mengalami kerusakan. Ya pasti. Ya contohnya mungkin ini kan ada yang ya udah, ya nggih. Lah ini kan ada mas kuli bangunan yang katanya renov di sini. Lah mungkin dia nih pas renov kayak gitu ya mungkin kurang sopan lah gitu loh. Ya mungkin pas renov kayak gitu dia nih kurang sopan toh lur. Lah terus nggak tahu kenapa mas, 2 orang itu meninggal mas. Allahu Akbar. Ya. Maksudnya melakukan hal apapun belum jelas itu. Belum jelas mas. Ya, maksudnya ini valid, maksudnya meninggalnya itu beneran karena masuk di sini, maksudnya mungkin berkata kotor atau kayak gimana, kita kan nggak tahu ya mas ya. Nah intinya kalau yang dari Radar Pos kayak gitu lur. Jani pas masuk mungkin pas benerin apa kayak gitu toh, terus Jani mungkin nggak sopan mas, mungkin bicaranya kotor kayak apa, masih tingkah polanya jelek kayak gitu toh, terus ya mungkin sakit apa gitu, 2 orang meninggal kayak gitu. Tapi nggak di sini meninggalnya? Nggak di sumber situ nggak meninggal? Nggak sebenarnya nggak nyebut ke mas meninggalnya di mana, nggak menyebut ke kalau meninggal. Faktornya karena itu. Ya. Udah? Ya. Udah cukup? Udah. Sekarang gantian saya nggih mas. Ya. Gini, kalau saya belum lama saya mendapatkan customer. Ya. Saya mendapatkan customer itu. Mendapatkan customer? Dapat customer. Saya kan driver. Ya, driver. Dapat itu di kampung sini mas, dapat kampung sini. Itu gini, di sepanjang jalan saya kepo. Karena saya itu kan basic orang entertain, suka kepo ya mas ya. Jadi saya tanya, hal apa yang pernah kejadian di sini? Dan beliau bercerita ya salah satunya tentang candi ini. Ada 2 cerita mas. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung dari warga ya mas ya. Dari warga sekitar sini? Ada 3 mas, 3 cerita. Maaf 3 cerita. Yang pertama saya ceritakan dulu. Yang pertama bahwa di sini ini fakta kayaknya mas, tapi saya juga nggak berani coba-coba. Ini gini,
kalau di makam Praji kayaknya enggak keseluruhan di daerah makam Praji Maloyo ini, terutama di candi ini, itu tidak boleh, itu memang pamali di Jawa. Setiap maghrib, azan maghrib itu tidak boleh melakukan aktivitas. Lah kalau di sini kan aktivitasnya apa Mas? Cuma kan paling gali kubur. Iya kan, gali kalau ada yang mau meninggal itu tuh Mas. Itu. Jadi diharapkan kalau pas waktu maghrib, memang itu seharusnya kalau maghrib itu kita istirahat, break sejenak, nanti dilakukan setelah habis isya gitu Mas. Nah itu ada yang ngeyel, itu bukan kan biasanya kan ada tau keluarga sendiri yang mau meninggal dikerjakan sama keluarga. Jadi gitu. yang ngubur sendiri, yang nungguin keluarga. Ya gitu. Di situ kayaknya diingetin apa gimana nggak tahu, ngeyel apa gimana. Tadi ingetin maghrib pulang itu, jadi nggak mau. Diingetin apa gimana kan dia melakukan aktivitas itu. Dan bener adanya pas waktu beliau itu menduduk, tiba-tiba di posisi di dalam Mas, makam udah ada ular besar Mas. Itu. Dari dalam makam itu. Iya. Berarti pas Jani gali kubur itu, Jani noleh ke atas, ada makam. Iya. Makam besar. Ada ular besar. Oh ya, ada ular besar. Dan memang katanya Masnya itu udah sesepuh sini bilang juru kunci juga. Di sini di daerah candi itu tidak ada penampakan selain ular besar. Selain ular tidak ada, wujud apapun tidak ada. Ini Mas, contoh maaf, saya tadi sempat lihat pintu ini, kan saya pertama kali sampai depan sini Mas. Lihat pintu ini. Pintunya ini lambangi ular. Ini Mas. Berarti kan saya langsung flashback pas waktu itu ke sama customer itu. Wah ya bener apa yang dibilang Masnya itu. Masnya itu backgroundnya dia pembuat ini Mas, batu nisan kijing. Ya itu backgroundnya. Dia memang di sini ada perkumpulan di sebelah sana Mas kan, itu dia memang beliau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, Masnya bilang di belakang candi ini dulunya Mas itu pernah ada yang bunuh diri, bakar diri itu entah warga sini atau luar, kayaknya warga daerah sini juga, atau depresi atau gimana nggak tahu Mas itu. Dan yang ketiga nih Mas, itu ya sama halnya seperti jenengan, dan itu saya juga pernah dengar itu waktu saya masih kecil. Di sini juga ya anak muda itu gancat, dan memang tidak bisa dipisahkan, dan akhirnya meninggal dan dikubur bareng karena tidak bisa diputus, dan dokter sendiri nggak berani, tidak bisa untuk memutus juga Mas. Karena putuskan organnya pasti kan buka atau Mas itu kalau belahan itu. Dan itu Lur, cerita real yang saya dapat benar-benar langsung dari warga sekitar, dan memang candi ini memang tak tambahin sebentar ya Mas ya. Ini jadi gantet itu Lur. Itu kebanyakan orang tahu itu cuman amit-amit ya Lur ya, nyun sewu ya. Antar kelamin itu nggak bisa lepas. Tapi bukan nggak Lur, bukan cuman itu. Kalau gantet itu tuh gantet karena amit-amit ya Mas ya. Mungkin karena gangguan atau apa gitu ya Mas ya. Gantet itu semua Mas. Jadi sampai sebagian ini emang nggak bisa lepas. Jadi sampai badan sini sampai ke bawah kayak gini, jadi lengket Lur, lengket kayak gini. Jadi dokternya kalau mau misah ya enggak bisa, soalnya lengket Mas. Kalau cuma amit-amit alat kelamin ini kayak yang lengket kayak gitu ya Lur ya. Itu sumpamane yang lanang beneran berkorban kayak gitu ya Mas ya. Udah apa-apa aku dilepas gitu. Yang meninggal kamu yang hidup, cewek yang hidup kayak gitu kan dipotong kayak gitu kan, mungkin kan bisa lepas. Awalnya Mas ya mungkin bisa hidup tapi cacat kayak gitu. Cewek ya bisa hidup kayak gitu loh Mas. Cuman kan keadaannya, kenyataannya kalau gancat beneran itu ya Lur ya, itu beneran nggak bisa ya Mas ya. Jadi dia ini lengket terus kayak gini Lur ya nih. Nah itu. Ya itu istilah dari gancet, yaitu di gancet itu hubungan intim yang tidak bisa lepas, dan itu difaktorkan karena hal-hal yang spiritual. Itu dokter masih juga bingung juga karena itu, karena di forensik juga bingung. Forensik itu juga mengaku bahwa bingung itu nggak bisa wallahu alam itu Mas masalah itu. Ya pada intinya ini besok Praji Maloyo kalau kalian semua kesini, kalau yang belum tahu tentang candi ini tolong yang sopan, nggak usah sembrono, bener-bener yang jangan sing-sing lah, nggak usah neko-neko. Kalau datang ziarah nggak apa-apa, doakan ya lebih baik, insya Allah itu nggak apa-apa, berkah buat kamu juga, berkah buat yang meninggal juga. Oke ya, sekian konten dari Mana Angker hari ini, di episode hari ini. Kita akan lanjut besok ke episode selanjutnya. Dan kalian kalau mau ngasih saran atau penonton, tinggal komen aja kita kemana, kita harus membuat pembuktian apa lagi, kita harus menelisik apa lagi, tinggal komen aja Mas Bintang. Dan kita harus tetap sopan, harus memang nggak boleh neko-neko di tempat ini, auranya juga beda ya Mas ya. Ya sudah, kita akan tutup, dan jangan lupa tetap subscribe, tetap like,
dan jangan lupa komen-komen juga. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.